Shalom KKR Palembang. Apa kabarnya semenjak udah di rumah? Semoga gak bosan ya. Nah, hari ini adalah harinya Tuhan. Kakak senang loh karena kita memuji Tuhan hari ini sama-sama. Meskipun kakak di gereja, adik-adik di rumah. Ayo, siapa yang udah kangen sama gereja ini? Angkat tangannya. Oke, semuanya kangen ya. Kakak juga kangen sama kalian semua. Nah, meskipun kita jauh-jauh, tapi kita tetap memuji nama Tuhan ya. Hari ini kita mau beribadah. Ayo semuanya kita siapkan hati kita siapkan semua untuk Tuhan supaya kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Nah, kita mau bernyanyi, hari ini harinya Tuhan. Nyanyi ya. Sekali lagi. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini Oke, semuanya ambil sikap berdoanya, tangannya dilipat, matanya ditutup, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak untuk hari ini. Tuhan sudah memberikan kami napas kehidupan. Hari ini Tuhan, sebentar kami akan memuji nama Tuhan. Kiranya Tuhan yang tetap memberkati, supaya kami penuh dengan sukacita untuk memuji Tuhan. Ini doa kami Tuhan, lindungi dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom anak KKR. Kayaknya belum semangat. Kakak sapa lagi sekali lagi ya. Shalom anak KKR. Oke, dah semangat semua. Coba kakak tunjukkan dulu senyumnya. Kakak udah tunjukkan senyum kakak. Coba adik-adik tunjukkan senyumnya. Oke, semuanya udah penuh sukacita. Kita mau sapa Tuhan dulu. Siapa yang tadi pagi bangun pagi langsung berdoa? Angkat tangannya. Wah, ada yang iya, ada yang enggak ya ternyata. Oke, sekarang kita sama-sama mau sapa Tuhan dulu. Kita mau bernyanyi, selamat pagi Bapak. Kita buat gerakannya ya. Selamat pagi Bapak, ku ucap terima kasih. Bapak peliharakan saya setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah indahnya. Kita ulang sekali lagi dengan semangat. Selamat pagi Bapak, ku ucap terima kasih. Bapak peliharakan saya setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah indahnya. Oke, tadi kita udah sapa Tuhan, sekarang kita mau sapa kawan-kawan kita. Meskipun gak kelihatan kan, kakak juga gak bisa ngelihat kalian, kalian juga gak bisa ngelihat kawan-kawan kalian. Tapi kita tetap say hello. Oke, kita mau sapa, kita mau bernyanyi. Apa kabar teman? Mari bersalaman. Musik bang. Ingat ya gerakannya kan, masih ingat? Kita buat ya.
Semuanya masih berdiri ya. Tadi kakak lupa ngomongnya untuk berdiri semuanya. Tapi kita tetap muji Tuhan. Kita harus berdiri, kita semangat. Dah, kita mau bernyanyi lagu Aku Anak Tuhan Zaman Sekarang. Meskipun sekarang kita gak ketemu dan sekarang adalah zamannya teknologi, kita harus tetap semangat dan tetap menjadi anak-anak Tuhan. Kita mau bernyanyi, Aku Anak Tuhan Zaman Sekarang. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik, asik, tanganku, kakiku, memuji Tuhan. Mulutku, hatiku, bernyanyi bagi Dia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik, asik. Kita nyanyikan sekali lagi dengan penuh sukacita. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik, asik, tanganku, kakiku, memuji Tuhan. Mulutku, hatiku, bernyanyi bagi Dia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku baik-baik. Asik, asik. Oke. Nah, kita hidup di zaman sekarang itu sudah menjadi berkat Tuhan karena Tuhan yang kasih. Terus kita dapat napas kehidupan, siapa yang kasih? Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sayang sama kita. Tuhan baik sama kita. Jadi kita harus percaya sama Tuhan. Oke, kita mau bilang sama Tuhan, Tuhan itu baik. Jadi dengan penuh sukacita kita bernyanyi, Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih
tahu kan Allah itu baik. Dan di lagu itu tadi kita bilang Yesus itu adalah Allah yang luar biasa. Sekarang kita mau menyatakan kepada Tuhan bahwa Allah itu, Yesus itu adalah luar biasa. Nah, dengan cara apa? Dengan cara kita rajin berdoa, memuji nama Tuhan, terus kita beribadah yang baik sama Tuhan. Dan yang paling penting adalah kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus itu sudah bangkit. Kita akan bernyanyi, Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang luar biasa. Dan kita tadi udah bilang kalau kita percaya sama Dia. Oke, sekarang mari kita siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Semuanya ambil sikap berdoanya. Kita mau bernyanyi firman-Mu. Berita bagi kaki
Selamat minggu buat adik-adik semua, dimanapun kita berada pada saat ini di rumah kita masing-masing. Sebelum kita mendengarkan renungan, mari kita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah bernyanyi memuji nama-Mu. Kami sangat bersuka cita dan pada saat ini kami mau mendengarkan firman daripada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, Roh-Mu yang kudus memberkati kami. Amin. Adik-adikku, yang menjadi bahan renungan kita pada minggu ini, itu bisa nanti kita baca di rumah, nanti ditampilkan di layar kita, dan saya mohon nanti dibaca ayat demi ayat. Tema kita pada minggu ini yaitu tentang kebangkitan, dan kita percaya akan kebangkitan itu. Jadi sebelum kita membahas tentang kebangkitan Tuhan, ada beberapa peristiwa yang besar yang menghebohkan dunia maya pada beberapa waktu yang lalu. Yaitu ada seorang yang mengupload ke dunia maya, yaitu prosesi penguburan. Sebuah kejadian di daerah Pulau Jawa. Jadi begitu pendeta meliturgikan, mengucapkan kata-kata untuk menguburkan orang tersebut, ada seseorang yang merekam. Dan ketika rekaman itu sampai kepada peti jenazah yang berada di dalam tanah itu, ada sebuah fenomena yang begitu menakutkan. Apa itu? Ternyata peti itu terbuat dari kayu dan di tengahnya itu ada kaca. Dan ternyata dari kaca itu nampak mayat itu melambaikan tangan. Sontak di dunia maya berbagai penafsiran. Tetapi pada intinya orang yang meninggal itu, yang telah dikuburkan, dan pada saat dikuburkan ada peristiwa yang menakutkan, lambaian tangan dari seorang mayat. Dan itu yang dikomentari, dan komentar pada umumnya sangat ketakutan. Ada yang mengatakan dia mati suri, ada yang mengatakan dia belum mati, ada yang mengatakan mungkin rohnya belum pergi, dan segala macamnya. Tapi intinya banyak orang takut. Kematian mayat itu menakutkan. Atau yang kedua, pendeta juga ada dengar cerita, dan mungkin itu di YouTube bisa kita nanti lihat. Ada begitu banyak cerita-cerita menakutkan tentang kematian dan kebangkitan. Sebagai contoh di cerita orang Jawa, itu pada waktu mayat itu berada di rumah pada malam hari, dan ketika mayat itu dilangkahi oleh seekor kucing yang hitam, maka mayat itu kembali hidup. Bayangkan, ketika semua orang sudah menangis, bersedih, tapi pada waktu seekor kucing melompat di atas mayat itu kembali hidup. Sontak semua orang berlarian, berhamburan. Karena apa? Mati itu merupakan ketakutan. Apalagi orang mati yang hidup, pasti kita takut. Atau mungkin kita pernah dengar, nanti kita bisa juga lihat bagaimana suku Toraja. Ketika seseorang sudah meninggal dunia, mayatnya itu disuruh berjalan memanjat tebing tempat dia dikuburkan. Bayangkan, seorang mayat ya, mayat itu berjalan memanjat tebing, dan sampai di tebing itu, di sanalah dia sampai dan di sana dia dikuburkan. Nggak ada yang ngantar. Cukup menyeramkan. Apalagi banyak cerita-cerita. Bisa kita lihat cerita-cerita hantu, pocong, pokoknya kan, pocong. Semua badan ini dibalut, hanya mukanya yang kelihatan, dan ketika dia melompat-lompat dan sering menakut-nakuti banyak orang. Orang yang meninggal hidup kembali dalam bentuk hantu, itu juga sangat menakutkan.
Tetapi banyak sekali yang kita lihat cerita-cerita ini. Orang yang hidup pasti mati. Orang yang mati akan kembali hidup. Tetapi hidup kebangkitan itu terkadang banyak sekali yang menyeramkan. Banyak cerita-cerita yang menakutkan. Tetapi pada hari ini Tuhan mau mengatakan bagi kita. Ada seorang yang luar biasa dalam hidup kita. Yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Dia hidup. Dia mati di kayu salib. Dia dikuburkan. Dia bangkit dari kematian. Tetapi itu bukan sesuatu yang menakutkan bagi hidup kita. Dia bukan seperti cerita yang viral di media sosial. Di mana di dalam peti tangan-tangannya melambai sehingga orang banyak takut. Dia juga bukan seorang yang dilompati kucing hitam. Sehingga dia hidup. Dan hidup kebangkitan itu menakutkan bagi semua orang. Atau dia bukan seperti mayat di Toraja yang berjalan sendiri ke tebing. Yang ceritanya juga sangat menakutkan. Atau cerita-cerita seram lainnya. Tetapi Tuhan kita Yesus Kristus. Dia mati, dia dikuburkan, dan dia bangkit. Dan kebangkitan itu memberikan sukacita bagi kita. Tidak ada yang takut dengan cerita kebangkitan Yesus. Bahkan kalau kita sekarang tahu adik-adik, ketika ada keluarga kita yang meninggal dunia, ketika ada keluarga kita yang telah kembali kepada Bapa, peristiwa kebangkitan Yesuslah yang selalu kita ceritakan. Bahwasanya orang yang percaya kepada kebangkitan Yesus, dia juga akan dibangkitkan bersama dengan Yesus. Jadi kebangkitan Yesus, Yesus yang telah mati dikuburkan dan bangkit itu, mari kita lihat apa yang menjadi dampaknya. Apakah orang semua takut? Tidak. Tapi apa yang kita lihat? Yang pertama dulu adik-adik, mari kita lihat apa yang terjadi. Sekarang jutaan manusia dari zaman ke zaman, setiap peristiwa Paskah, mereka bernyanyi, ku menang di dalam Yesus Tuhan. Semua menyanyikan ku menang. Karena apa? Kebangkitan Yesus itu bukan cerita yang menyeramkan lagi. Tetapi itu adalah pengharapan bagi semua orang. Sehingga semua orang bernyanyi, jutaan orang bernyanyi. Luar biasa. Mari kita lihat lagi apa yang terjadi. Jutaan orang meninggal. Apakah itu keluarga kita, apakah orang yang ada di sekitar kita. Pasti sekarang kita berpikir mereka akan dihidupkan. Bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, mereka akan hidup dalam kebangkitan. Nah, timbul pengharapan, iman percaya. Dan yang terakhir, begitu banyak doa-doa yang diucapkan. Baik oleh kita, teman-teman, sahabat-sahabat kita, gereja-gereja yang lain. Doa-doa itu kita panjatkan. Kenapa? Karena kebangkitan Tuhan itulah yang menjadi kekuatan bagi kita menjalani hidup ini. Karena apa? Karena kita percaya Yesus bangkit, maka hidup dan mati kita adalah untuk Tuhan. Seperti Paulus bilang, hidup bagiku adalah keuntungan. Mati bagiku juga adalah keuntungan. Hidup dan mati di dalam Tuhan. Itu karena Paulus menganggap kematian itu telah Tuhan kalahkan dalam kebangkitannya. Percayalah. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada kami hari ini. Kami percaya kebangkitan Tuhan tidak menakutkan bagi kami. Tapi itu membuat kami hidup dalam pengharapan. Hidup dalam kebahagiaan. Karena kami percaya hidup dan mati kami bersama di dalam Tuhan. Di dalam nama Yesus yang telah bangkit itu kami berdoa. Amin. Selamat minggu adik-adik. Kita lanjutkan ibadah kita. Gimana? Sudah mendengarkan firman Tuhan belum? Sudah ya. Nah, tadi kita mendengarkan firman Tuhan kalau kita harus percaya sama Tuhan atas kebangkitannya dan kenaikannya. Nah, kira-kira
Adik-adik sekarang sudah percaya belum? Nah, udah percaya ya? Oke, dengan senang hati kita sebagai anak Allah, sebagai anak Tuhan, kita bernyanyi. Oh senangnya aku menjadi anak Allah. Kita akan mengumpulkan persembahan kita. Adik-adik siapkan persembahannya di rumah. Nanti kalau sudah selesai dikasih ke orang tuanya ya. Oke, sambil mengumpulkan persembahan kita mau bernyanyi. Kami bawa korban pujian. Kita mau menutup ibadah kita hari ini. Sekalian kita doa persembahan. Adik-adik juga di rumah mendengarkan ya. Kalau bisa ikut berdoa juga. Oke, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak. Hari ini ibadah kami sudah berjalan dengan baik. Terima kasih juga untuk firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk percaya untuk kebangkitan Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan melakukan aktivitas kami yang lainnya. Kiranya Tuhan yang tak berkati, agar semua yang kami kerjakan dapat menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga tadi sudah mengumpulkan persembahan kami. Kiranya Tuhan tetap berkati, agar persembahan ini bisa menjadi kemuliaan untuk gereja Tuhan dan untuk kebaikan Tuhan. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat hari Minggu semuanya.